Halo, selamat datang kembali di TW Studio, channel yang membahas sejarah, berita atau fakta, dan misteri. Sebelum memulai videonya, dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe, supaya kami lebih semangat lagi mencari dan membagi informasi-informasi menarik untuk kalian simak. Pada video kali ini, kita akan membahas perjalanan kisah Salahuddin Al-Ayyubi atau dikenal dengan Saladin, merupakan seorang panglima perang dan pejuang Islam Kurdi di Tirkin yang sekarang menjadi Irak. Ia pernah menjabat sebagai Sultan Mesir dan juga pendiri dinasti Ayyubiyah. Salahuddin terkenal di dunia karena pernah mengalahkan pasukan besar tentara Salim dalam pertempuran Hattin dan merebut kota Yerusalem pada 1187. Ia dihormati oleh Islam dan banyak orang Barat dari generasi selanjutnya sebab keterampilan politik dan militer serta kemurahan hati dan sifat kesatriaannya. Bagaimana kisahnya? Menelisir dari berbagai sumber. Berikut adalah kisah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lahir dengan nama An-Nasir Salahuddin Yusuf Ibn Ayyub di kota Tikrit, Irak pada 1138 Masehi. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit, sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun, kala itu ada orang yang menasehatinya, "Engkau tidak akan pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja." Yang reputasinya sangat cemerlang. Dari Tirkin, keluarga Kurdi ini dipindahkan menuju Mosul. Sang ayah, Najmuddin Ayyub, tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yakni Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Az-Zanki memuliakan keluarga ini, dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya, dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga, Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mempelajari bahasa dan sastra Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Sebelum kedatangan Salahuddin, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah yang dipimpin oleh Khalifah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya, dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu, Nuruddin Mahmud, paman Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini. Ia berpandangan menaklukkan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan Salim. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia mengirim pasukan Damaskus yang dipimpin oleh Asduddin Sirkuh untuk membantu keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Dengan kekalahan Khalifah Fatimiyah terakhir pada 1171, Salahuddin ditunjuk sebagai gubernur Mesir dan mulai mengurangi pengaruh Islam Syiah di sana. Namun, tidak lama menjabat sebagai gubernur di Mesir. 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Persiapan Salahuddin untuk menggempur tentara Salim dinilai benar-benar matang. Pasalnya, ia telah melakukan persiapan keimanan dan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyebarkan dakwah. Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka dalam menghadapi tentara Salim. Dengan kampanyenya ini, ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan dan materi ini, terbentuk sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang kokoh. Sedangkan dari segi materi, ia telah mempersiapkan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, memperbanyak jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit, dan sebagainya. Pada tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Namun, dari situ tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Ia bertekad apabila sembuh dari sakitnya, ia akan menaklukkan tentara Salim di Yerusalem. Singkat waktu, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Setelah hampir 1 dekade bertempur dalam pertempuran kecil melawan kaum Frank atau sebutan tentara Salim dari Eropa Barat, Salahuddin bersiap untuk melancarkan serangan skala penuh ke Yerusalem pada 1187. Ia telah berhasil mengumpulkan pasukan dari seluruh wilayah di selatan, Damaskus, dan armada Mesir yang mengesankan di Alexandria. Pasukannya bertempur dengan kaum Frank dalam bentrok besar-besaran di Hattin, dekat Tiberias, dan mengalahkan mereka dengan telak pada 4 Juli 1187. Kemenangan dalam pertempuran Hattin diikuti oleh serangkaian kemenangan cepat di seluruh kerajaan Yerusalem yang berpuncak pada 2 Oktober 1187.
Pada saat itu, pasukan Salahuddin telah menguasai sejumlah kota penting lainnya dari tentara Salim, termasuk Acre, Tiberias, Kaisera, Nazareth, dan Jaffa. Namun, dia tidak berhasil merebut Tirus, benteng pantai tempat sebagian besar tentara Salim yang masih hidup mundur setelah kekalahan mereka. Beberapa bulan setelah menguasai sejumlah kota penting di Yerusalem, Salahuddin wafat saat berusia 55 tahun di Damaskus pada Maret 1193. Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari yang dipicu akibat kelelahan dari kampanye militer semasa hidupnya. Salahuddin telah memberikan sebagian besar hartanya pada rakyat saat wafat. Saking banyaknya yang ia berikan, bahkan sisa harta yang masih dimilikinya tidak cukup untuk membayar pemakaman sendiri. Koalisi negara-negara Muslim yang dibentuk Salahuddin akan berpisah setelah kematiannya. Akan tetapi, keturunannya dalam dinasti Ayyubiyah terus memerintah di Mesir dan Suriah selama beberapa generasi. Itulah sedikit kisah perjalanan hidup Salahuddin al-Ayyubi. Terima kasih telah menonton videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.